ngelakuin A tapi salah gitu. Oke. Paham gak sih? Benar-benar. Pengen ngucapin ini tapi beda gitu. Ini yang sering terjadi gitu Iya, kan ya? itu karena kekurangan tidur. Oh, oke. Itu Kurang tidur. Atau orang yang sok diet nggak ekstrim jelas gitu kan ya. Benar. Wah, ini kayak aku tertampar ya. Aku pernah mau melakukan, cuman emang bener-bener hasilnya bikin otak nggak stable gitu. Iya emang. Kan, ya? Dan Jadi, cepet emosi. oh, I see. Hai kaulah muda, selamat datang di Cari Talks. Hari ini gue bakalan ngobrol-ngobrol seru. Ini sebenarnya kakak sepupunya teman gue yang dari kemarin nih mau ketemuan kagak jadi-jadi. Akhirnya ketemuan duluan sama kakak sepupunya. Halo Kak Dede ya. Iya, Kak Dede. Panggilannya kalau nggak akrab dengan Kak Dede di Instagramnya apa Kak? Desu tuh kan. Itu kaulah muda pasti kalau udah bilang Desu, langsung ngeh gitu kan. Oh, Dede yang ini. Masa sih? Iya. Oh, iya dong. Masa sih? Siapa sih yang nggak tahu? Kak Dede apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Apa kabar? Aku? Iya. Aku sangat baik karena aku tuh kalau ditemenin ngobrol sama cowok cakep, cewek cantik itu selalu baik gitu keadaannya. Kayak nular gitu kan ya, merasa jadi cantik juga. Okay. Berarti ini kali kedua ke Prambors? Iya, kali kedua. Kemarin kan ada event ya. Iya. Ngobrolnya sama Baim. Kemarin ya nggak sih? Iya kali Sama ya. cowok, penyiar cowok kan? Cowok. Iya, berarti sama Baim ngobrolnya. Oke. Kebetulan penyiar cuma 2 ya di sini, aku doang sama Baim. Oke. Berarti kalau bukan sama aku sama Baim. Kabarnya baik sekali ya. Iya. Hari ini datang ke Prambors, main-main ke Prambors. Anyway, aku tuh tahu Kak Dede itu waktu awal-awal pandemi, Kak. Waktu awal pandemi itu gue pernah dikasih tahu sama produser gue ada seorang dokter yang bagi-bagiin hand sanitizer pada saat kita susah banget sama yang namanya hand sanitizer. Ya kan Kak? Bener Iya, gak? bener. Salah orang gak nih aku? Enggak salah sih. Enggak salah sih Enggak ya. salah Kak sih. Dede waktu itu kalau udah bagi-bagian hand sanitizer untuk teman-teman ya, kayak itu kenapa kayak sampai kepikiran kayak bagi-bagiin gitu. Karena gimana ya? Kayak di toko di mana-mana itu hand sanitizer Kosong udah ya. langka banget. Bener. Orang yang kayak yang kayak gimana ya? Yang kayak gila-gilaan ngambil. Bener. Jadi kayak panik buying gitu kan, bener. Iya kan. Untuk beli. Terus ya udah aku pelajarin gimana caranya buat hand sanitizer. Dan aku bagi-bagiin buat orang yang nggak dapet. Betul, berarti itu ya dari Iya, situ ya dari ke-triggernya. situ, iya. Gara-gara panik buyingnya orang-orang gitu kan ya, beli dan beli. Akhirnya beli dan beli hand sanitizernya. Terus habis itu diborong, disimpan ke rumah aja gitu kan ya. Iya. Mungkin bakalan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi ya kalau Ya kayak gitu. mungkin aja kali ya. Jadi akhirnya Kak Dede ini kepikiran gitu kan ya, ke-trigger. Akhirnya membuatlah sebuah hand sanitizer ya kan. Tapi itu aman ya Kak ya? Aman dong. Aman banget. Makanya dibagi-bagiin sama kaula muda gitu kan ya kemarin. Pokoknya thank you so much kemarin Kak Dede udah mau bagi-bagiin hand sanitizernya. Buat yang kebagian coba dong absen dulu. Aku kemarin bagian dari produser aku dikasih satu kan karena kita bingung kayak di mana-mana hand sanitizer bener-bener kosong gitu kan ya. Tapi tadi udah di-mention juga kalau Kak Dede ini adalah seorang dokter. Tapi ini kalau boleh tahu dokter apa nih Kak? Sekarang masih umum. Sekarang masih dokter umum ya. Iya. Mungkin nextnya mau ambil spesialis apa boleh? Spesialis bedah plastik. Oke, bedah plastik berarti nanti temannya dokter Tompi nanti buka prakteknya di Makassar ya? Iya dong. Harus. Karena di Makassar kan belum ada ya? Ada. Udah ada. Udah. Tapi kan maksudnya nggak sebanyak Jakarta gitu kan ya. Oke, next mungkin nanti ya setelah Kak Dede selesai sekolah spesialis itu berapa lama sih? 5 tahun. 5 tahun aja nggak kerasa lah ya, ini kita corona aja 2 tahun udah terlewati gitu Iya, kan. bener udah banget. tahun 2022 Nggak gitu. bakalan terasa. Nggak bakalan kerasa. Tapi mungkin ini yang ke-trigger Kak Dede mungkin ya, karena jiwa sosialnya tuh tinggi banget gitu kan ya. Jadi akhirnya mau membuat sebuah hand sanitizer buat kaula muda kemarin dibagi-bagiin. Tapi first thing first, pengen tahu dulu sih kemarin waktu tahun 2000 berapa ya Kak Dede waktu sekolah dokter itu kenapa pengen ambil kedokteran? Alasannya kenapa? Alasannya. Kenapa pengen jadi dokter Kak Dede gitu? Apakah mungkin cita-cita dari kecil atau mungkin
apa ya, pengen nolong orang karena jiwa sosialnya tinggi atau apa nih? Karena kayak gini, aku pernah lihat Oke. di rumah sakit. Pasien datang sakit, terus diobatin bla 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 berapa hari, terus sembuh, terus yang kayak oke, thanks dok, gitu, yang kayak tersentuh, pengen kayak gitu, pengen nolong orang gitu. Iya, kan, pengen nolong orang. Terus Ya udah, lebih ke situ aja. oh, berarti triggernya karena itu gitu kan Iya. ya. Emang bener kan yang gue bilang tadi, jiwa sosialnya tuh tinggi gitu kan ya. Lihat orang yang kayak wah, jadi dokter nih, terus habis itu bisa nolong orang gitu kan Iya, ya. bener. Pride mungkin kayak rasa senengnya lihat orang bahagia karena udah sehat Iya, gitu bener ya, Kak, banget. ya. Itu Wow. euforianya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Pernah gak sih kayak ngalamin satu kejadian mungkin pasien gitu kan ya, yang kayak bener-bener bikin KDD tersentuh gitu, pasien KDD nih? Pernah. Itu apa ada. tuh? Jadi yang kayak pasien kecelakaan di IGD, Oke. terus aku tolongin selamat pulang, dan keluarganya yang langsung yang kayak thanks dok, dan meluk-meluk gitu. Heeh. Udah. Itu kayak Itu yang kayak thanks God. yes, bener-bener. Iya. Tapi pasti kalau misalnya kayak gitu, pernah nggak sih Kak kayak ngerasa aduh takut nih, ini orang nanti nggak selamat atau apa nih? Iya, gitu? pasti. Pernah Pasti. ya. Jadi emang benar-benar ya kalau muda, kalau dokter tuh selain jiwa sosialnya tinggi, hatinya juga besar banget gitu kan ya. Kayak Iyalah. rasanya mungkin kalau misalnya ini yang gue rasa-rasa dan nonton di film-film nih ya Kak, kayak dokternya udah mau pulang, di sana udah waktunya mau pulang, tiba-tiba ada pasien kayak mau nggak mau Harus. kompak kan, harus gitu kan. Harus ditolong. Itu pasti udah berkali-kali diresin ya Iya, Kak ya, udah harus. berkali-kali. Tapi sejauh ini prakteknya masih di Makassar aja kemarin? Di Makassar. Di Makassar ya? Iya. Berarti tahun ini mau ngambil spesialis. Iya. Mudah-mudahan ya kalau muda nggak ada halangan bisa ngambil Amin. spesialis plastik untuk KDD. Nah, ngobrol-ngobrol karena KDD ini adalah seorang dokter, mari kita membahas sebuah yang namanya yang paling Oke. penting ya. Ini yang paling penting untuk saat ini adalah kesehatan. Oke. Ini kayaknya sekarang tuh kalau misalnya orang ulang tahun ya Kak, hai happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu. Itu kayak bukan cuman sekedar kayak basa-basi doang ya, Iya. tapi yang bener-bener Doa. doa banget, besar Iya. banget gitu, karena kalau muda arti sebuah sehat selalu itu. Tapi kalau dari KDD sendiri, kesehatan menurut KDD itu kayak gimana sih arti kesehatan? Sebenarnya kayak gini, nggak bisa ditanya arti kesehatan itu apa ya. Tapi kesehatan itu penting atau enggak? Oke. Dan menurut aku kesehatan itu penting. Karena apa? Yang pertama, kalau nggak sehat, percuma banyak duit, nggak sehat, terbaring di tempat tidur, Bener. kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pertama, kita nggak Yes. bisa cari kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang kedua, kesehatan itu mahal harganya, Benar. itu priceless. Betul. Udah, jadi sebenarnya pertanyaannya bukan arti kesehatan, tapi kesehatan Penting itu atau penting enggak. atau enggaknya. Yes, benar. Ternyata Gitu. emang benar-benar kesehatan itu di saat-saat seperti ini adalah hal yang paling penting kalau muda. Iya, benar Tadi juga banget. udah dikasih tahu sama KDD kalau meskipun duit banyak gitu kan ya. Duit banyak tapi nggak sehat mau ngapain? Iya kan? Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya Kak. Terbaring di tempat tidur. Heeh. Terus yang kayak mau Uangnya mau kemana dipakai apa, gitu. dibantuin orang, ngerepotin orang yang no lah. Jadi emang benar-benar Emang yes. kesehatan penting But, dan apa ya? Sekarang kalau misalnya emang mau mendoakan orang kayak sehat selalu itu benar-benar sebuah kata yang benar-benar doa gitu kan ya, karena emang sehat itu penting. Jadi tadi kita ubah sedikit kalau muda kayak apa arti kesehatan, ternyata kesehatan itu deskripsikan sama KDD itu penting atau tidak gitu kan ya, atau enggaknya, Ternyata bukan adalah- arti kesehatan. yes, Iya. ternyata jawabannya adalah penting banget. Ingat, kok dari itu tadi kita penting kompak banget ya. banget. Kesehatan itu penting banget. Penting banget kalau muda, jadi emang benar-benar ya, kayak kalau misalnya lo lihat nih salah satu bukti kalau kesehatan itu penting nih ya kalau muda, lo lihat nih KDD kayak gini, gue kayak gini. KDD ini lulusan tahun 2007 kalau muda, aku 2016. Aku tadi di sini yang kayak Kak 2007 beneran, kayak nggak bohong kan? Enggak 2007 Enggak, tapi 2007. looks like
2012 mungkin atau 2013, mungkin anak-anak 2013 kali ya, atau 2014 yang kayak kakak kelas gue gitu kan, tapi ternyata udah jauh di atas gue. Mungkin ini salah satu bentuk dari yang namanya kesehatan itu penting ya Kak, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, iya. Menjaga kesehatan karena banyak banget kan ya orang-orang tuh sekarang menanggapi stigma-stigma yang kayak sehat itu mahal, sehat itu penting, tapi ternyata pas dilakukan tuh nggak sepenting itu, ngerti nggak? Maksudnya yang kayak kita cuman di mulut aja tuh ngomong kesehatan itu penting, padahal nggak menjaga kesehatannya. Iya bener ya banget. Kan? Kayak misalnya nih contohnya aja mungkin disuruh olahraga, males, nggak besok aja, nunda, ya kan? Disuruh makan sayur, nggak mau. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa ya makan manis-manis, cuman mungkin jangan terlalu banyak, balance harusnya ya Kak. Iya, jadi sebenarnya menjaga kesehatan itu simple banget ya. Hanya exercise dan makan makanan yang sehat, udah itu aja. That's it. Tuh kan sebenarnya kalau dibilang satu lagi, tidur yang cukup. Tuh, siapa yang suka overthinking kalau malam? Hayo. Siapa yang suka overthinking kalau malam? Ini juga berarti ini salah satu yang harus diperhatikan sebenarnya kayak untuk kesehatan apalagi. Karena kan kalau misalnya kita kurang tidur, imun juga menurun gak sih? Ya menurun lah. Imun menurun kan? Iya. Nah, habis itu kalau misalnya imunnya udah menurun, kesehatannya gak stabil. Ya, kesehatan gak stabil. Koordinasi antara otak dan anggota tubuh yang lain itu nggak bisa sama. Misalnya nih, aku pengen ngelakuin A tapi salah gitu. Oke. Paham nggak sih? Benar-benar. Pengen ngucapin ini tapi beda gitu. Ini yang sering terjadi. Iya, itu karena kekurangan tidur. Oh, oke. Itu kurang tidur. Atau orang yang sok diet nggak jelas gitu kan ya. Benar. Wah, ini kayak aku tertampar ya. Aku pernah mau melakukan, cuman emang bener-bener hasilnya bikin otak nggak stable gitu. Iya emang. Kan, ya? Dan cepat emosi. Oh, I see. Jadi orang yang diet itu cepat emosi. Orang yang dietnya nggak sehat mungkin ya Kak? Iya. Yang dietnya nggak sehat cepat emosi. Oke, not. Berarti kalau diet juga harus tetap sehat ya? Iya. Makan makanan yang bergizi gitu kan ya, tidur yang cukup. Makan makanan yang bergizi. Terus makan makanan yang bergizi juga ya disesuaiin sama kebutuhan, kalorinya berapa. Ya udah. Jadi yang kayak lebih ke konsultasi ke ahli gizi deh gitu. Oh, jadi kasih tips tadi yang pertama ya. Udah yang kesekian sebenarnya ini ya sama Kak Dede. Nah, kalau misalnya kita bilang atau ngobrolin soal perawatan gitu kan ya Kak. Oke. Ini perawatan tuh kan orang-orang tuh paling cuman dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang cuman kelihatan sama mata gitu kan ya, nggak jarang orang memikirkan untuk kayak kesehatan dari dalam. Mungkin baru sekarang ini orang tuh baru mikir kesehatan dari dalam. Tadi udah di-mention juga salah satu contohnya adalah makan makanan yang bergizi ya kan. Makan makanan yang bergizi yang dalam. Terus iya, habis bener. itu olahraga juga. Minum vitamin. Jangan lupa minum vitamin. Terus yang ketiga aku pengen tanya Kak, kalau sekarang nih kita kayak mau facial kayak gitu masih aman gak sih Kak? Masih aman kok. Masih aman ya. Masih. Tapi harus emang benar-benar cari tempat yang prokesnya berarti tetap aman gitu ya. Iya. Oke. Tapi menurut aku sih rata-rata di Makassar prokesnya aman kok, ya? Bagus. Benar. Karena beberapa kali juga aku sempat interview atau ngobrol-ngobrol sama beberapa klinik kecantikan. Iya. Itu mereka benar-benar yang di-mention atau yang di-highlight itu adalah sebuah prokesnya. Iya. Ya kan? Karena orang-orang kalau misalnya mau ke tempat perawatan kayak gitu kan ya. Sekarang takut gitu kan ya, lihat dulu dong prokesnya apa aja gitu. Ternyata emang benar-benar prokesnya taat gitu, tata aturan yang kayak masuk dicek suhunya, pakai hand sanitizer, masuk dalam ruangan juga udah benar-benar disaring gitu. Iya, benar. Udara-udara dalam ruangannya gitu kan ya. Jadi ganti sepatu. Ya, terus habis itu kita disuruh pakai kimono gitu kan ya. Tapi habis itu kimononya diganti lagi. Jadi nggak dari kita terus dipakai orang lain lagi, enggak kayak gitu ya. Tapi mungkin boleh nggak sih Kak Desu kasih kaula muda tips-tips kesehatan yang yang mudah aja gitu untuk kaula muda jangkau, karena kan kaula muda atau aku pribadi ya sebenarnya agak mager gitu kan ya untuk memperhatikan kesehatan, tapi mungkin boleh tips-tips kesehatan sedikit dari Kak Desu. Tips-tips kesehatan
Yang tadi aja sih. Apa tuh? Boleh deh kita remind lagi. Ya udah. Yang paling simple. Exercise. Tidur yang cukup. Makan makanan yang bergizi. Udah, itu aja. Dan jangan lupa minum vitamin. Tuh kalau muda. Jadi kalau misalnya ada alasan kayak nggak ada yang ngingetin untuk minum ini untuk olahraga, udah diingetin orang cantik nih ya, cowok-cowok apalagi nih yang ngingetin orang cantik nih. Jadi harus semangat gitu kan ya. Udah semangatin makan yang bergizi, terus habis itu olahraga juga kan ya. Olahraga. Karena sekarang emang benar-benar perlu gitu. Aku aja Kak ini kayak badan udah agak sedikit over weight banget, jadi susah gitu untuk bergerak. Olahraga itu bukan buat nurunin berat badan. Yes. Olahraga itu untuk kesehatan. Sehat. Nah itu, maka aku bilang karena aku kan gak pernah olahraga nih ya. Jadi karena aku yang overweight ini, jadi ngos-ngosan. Olahraga mungkin lebih melatih pernafasan. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Bener. Jadi kalau misalnya jadi step by step. Pelan-pelan. Hari pertama jalan dulu, hari kedua mulai pelan-pelan gitu kan ya. Benar. Tapi kalau Kak Dede latihan atau exercise di rumah apa aja tuh? Treadmill ya? Iya. Itu sehari berapa menit? 30 doang. 30 doang. Aku aja yang biasa kayak kalau lari 10 menit aja tuh tanpa henti udah capek 30 menit. Tapi kan gak lari terus. Oh gak lari terus, istirahat. Ada istirahatnya juga? Kan lari, jalan. Oh diatur polanya ya. Diatur polanya kalau muda. Gue pikir langsung lari-lari enggak gitu. Enggak ternyata. Jadi jalan dulu, tadi udah dikasih step-stepnya. Jalan dulu, terus lari-lari kecil. Habis itu boleh deh agak cepet ya. Soalnya kalau udah capek istirahat dulu terus kita lagi ya Kak ya. Iya. Mantep banget. Itu tadi tips-tips kesehatan dari Kak Dede. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya ya Kak. Itu ada fake you, fakta about you. Jadi Kak Dede ini kan followersnya ada sekitar 1.345.000. Enggak ya? Bohong banget. Enggak, belum sampai situ. Cuman kan lumayan menginfluence orang-orang juga ya di Instagramnya Kak Dede. Tapi mungkin ada dari followersnya Kak Dede ini yang nggak tahu nih beberapa hal tentang Kak Dede. Nah, Kak Dede boleh kasih tahu kaula muda atau mungkin followersnya yang lagi nontonin Kak Dede 3 hal tentang Kak Dede yang mereka nggak tahu. Yang pertama, suka tidur. Oh koala ya, temannya koala. Suka tidur. Bisa tidur di mana aja berarti nih? Iya. Yang penting ngantuk tidur. Oh my god. Oke, berarti pelor gitu ya, nempel molor. Iya. Oke, itu yang pertama suka tidur. Yang kedua, jarang mandi. Oh my goodness. Ini adalah sebuah fakta. Kenapa Kak? Kenapa? Nggak, malas aja kena air terus yang kayak Tapi berarti anaknya jarang lepek berarti ya? Kenapa? Jarang lepek. Enggak juga sih. Tapi kalau misalnya enggak mandi aja. Ya apalagi kalau nggak ada yang penting-penting gitu kan ya. Kita kan menghemat air ya Kak ya. Menghemat air kalau muda. Jadi terus kayak lagian juga mandi aktivitasnya gitu-gitu aja bosen ya. Bosen banget. Tetap aja excuse kalau muda. Oke, yang kedua jarang mandi. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga apa lagi? Apalagi tuh? Yang ketiga tadi yang pertama udah suka tidur, jarang mandi, nggak suka sesuatu yang bising. Oh, nggak suka sesuatu yang bising. Kenapa tuh? Suka yang hening. Oh, berarti kalau nongkrong juga pasti nggak suka yang ramai ya? Sekali-sekali suka. Tapi kalau misalnya kayak di kamar itu TV mati, nggak muter lagu, nggak ada suara apapun. Oh, I see. Berarti emang anaknya suka sendiri, suka kesepian gitu kan ya. Bukan kesepian sendiri gitu kalau muda enggak, cuman enggak suka hal yang terlalu bising gitu ya. Iya. Oke, itu dia benar-benar sebuah fakta kalau muda ya. Ketiga ini tadi yang pertama suka tidur, suka nggak mandi, dan yang terakhir nggak suka bising. Oke, baiklah, kita pindah lagi ke segmen selanjutnya. Main deh. Oke, kita boleh lihat ya. Jadi main deh ini Kak Dede nanti tinggal pilih kayak this or that gitu ya Kak. Tinggal pilih yang mana nih jawabannya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nanti menarik, aku bakalan tanya alasannya kenapa. Jadi harus dijawab cepet ya. Oke. Aku ngelihat kemana nih? Tutup mata. Iya boleh deh.
Wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Kenapa? Karena wanita karir bisa jadi ibu rumah tangga nggak bisa jadi wanita karir. Oke, I see. Sambil tutup mata ya. Yang kedua, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Nggak mau nyesel. Sangat simpel, tapi emang beneran kalau udah diselingkuhin gak mau nyesel. Oke, I see. Wah, ini gue kayak tertampar ya. Bener-bener kayak baru menemukan jawaban Ini baru aku kan tutup mata terus nih. Boleh sih dibuka, Kak. Oke. Ya, tapi nggak boleh lihat situ ya. Oke. Yang ketiga, dicintai atau mencintai? Mencintai. Mencintai. Wah, ini produser aku nih, gimana sih? Kita skip yang itu ya. Yang nextnya, nongkrong atau clubbing? Nongkrong. Nongkrong. Kenapa nggak suka clubbing nggak? Ya suka sih. Cuman udah bosen. Baiklah, oke, it's done. Oke. Selesai. Oh my god, berarti lebih suka nongkrong ya? Iya. Karena kalau nongkrong kan lebih enak. Ngobrol kita gitu ya. Chill, ngobrol. Mau minum juga ya udah. Udah tinggal minum. Kalau clubbing terlalu chaos. Terlalu chaos bener. Untuk umur segini, Iya. clubbing Aku baru aja itu mau udah yang bilang. kayak no. Mungkin udah bosan kemarin Udah bukan umurnya. waktu masih agak muda gitu kan ya, kalau muda udah bosen Kak Dedenya. Terus habis itu next ini adalah segmen yang terakhir. Ini adalah kamu, kata tamu. Kita akan ngasih 2 pertanyaan aja ya. Ini yang pertama, mungkin boleh kasih tahu kaula muda top 3 skincare yang paling penting menurut Kak Dede. Ya, yang paling pertama itu facial wash. Facial wash. Yang kedua moisturizer. Moisturizer. Yang ketiga sunscreen. Sunscreen. Wow, ini mungkin kita bakalan dengar sedikit alasannya dari seorang dokter nih, kenapa kita harus pakai sunscreen, Kak. Karena sunscreen itu melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB yang bisa membuat misalnya kanker kulit yang terparah atau enggak melasma kayak flek-flek gitu. Oh, oke, flek hitam gitu ya. Iya. Oke. Terus bisa melindungi kulit kita juga dari iritasi. Iritasi, benar. Berarti emang sunscreen sepenting itu kan. Iya. Banyak kan sekarang, bahkan teman-teman aku aja kadang masih ada yang kayak gue nggak pakai sunscreen nih. Gue kayak seriously lu nggak pakai sunscreen? Gue kayak nggak apa-apa deh, nggak pakai apa-apa di muka gue, nggak make upan asal jangan sunscreen. Iya. Ke skip Bener gitu ya, banget. Karena kerasanya tuh bukan sekarang tapi mungkin 10-20 tahun ke depan ya. Iya. Kerasa kulitnya. Berarti yang pertama tadi top 3 dari Kak Dede adalah facial wash, moisturizer, dan Sunscreen. juga sunscreen. Terus yang kedua, 3 rekomendasi tempat makanan yang enak dari Kak Dede. Aku suka palu basah serigala. Palu basah serigala the best kayaknya ini ya. Terus habis itu R&B Grill. R&B grill, Yes. steak. Oh, oke. And then coto ranggung kali ya. Coto ranggung. Wow. Lidahnya penuh dengan kearifan lokal. Iya dong. Suka banget berarti dengan masakan-masakan Makassar ya. Kayak Iya. contohnya mungkin palu basah. Iya. Terus coto Makassar. Sama tadi apa tadi yang satu? Steak ya? R&B. Oke, steak dari R&B. Wow, itu rekomendasi 3 makanan. Siapa tahu yang nonton kita ini kaula muda dari luar Makassar kan ya. Jadi boleh dicoba kalau datang ke Makassar. Itu 3 makanan yang enak di Makassar menurut Kak Dede. Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat Kak Dede. Yeay, thank you so much udah mau main-main di kantor Prambors, main isi gitu kan ya, cari talks, ngobrol-ngobrol bareng DC. Pokoknya sukses selalu buat Kak Dede, karirnya ke depannya. Tahun ini ya Kak ya mau coba spesialis. Tahun ini mudah-mudahan bisa tercapai lah ya segala keinginanmu. Kayak lagu. Ya udah, amin. Amin. Pokoknya sukses selalu sekali lagi buat Kak Dede. Thank you so much. Mudah-mudahan nextnya kita bisa ketemu lagi ya di Prambors. Kalau gitu kalau muda segini dulu Cari Talks kali ini. Sampai ketemu di Cari Talks berikutnya. Bye bye. Ed Sheeran right now. Every time you come around, you know I can't say no. What's up, guys? This is Justin Bieber. I need you to hold on. Maybe there's a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Hi, this is BTS. My bad habits between you. I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Bad habits need to listen now. Prambors.
Indonesia #1 hit music station.